Kohlewam Kaho dan Nomtandaso Roybana menangisi anak-anak mereka. Keempat anak itu meninggal awal tahun ini karena mereka, seperti halnya hampir semua anak di kawasan itu, bermain-main di timbunan sampah di Township Motherwell. Pemukiman itu terletak di pinggiran Teluk Nelson Mandela di pantai selatan Afrika Selatan. Kedua perempuan itu menduga anak-anak mereka terkena racun di dalam sampah. Saat penguburan anak-anak kami, wali kota menjanjikan bantuan, tapi sampai sekarang janji tidak dipenuhi. Itu menyakitkan, terutama kalau saya sekarang melihat anak-anak lain bermain di timbunan sampah. Itu membuat saya sangat marah. Kadang saya juga marah dan mengancam mereka kalau mereka tidak mau pergi dari timbunan sampah. Saya tidak tahu apa akan bisa melupakan trauma itu. 25 tahun setelah berakhirnya rezim apartheid, pemerintah Afrika Selatan tetap tidak berhasil memenuhi kebutuhan listrik, air, dan sistem penanggulangan sampah serta limbah bagi semua kawasan pemukiman warga kulit hitam yang disebut township. Administrasi kota yang anggarannya sangat minim menyadari betapa dramatisnya situasi ini. 2 tahun lalu, pemerintah kota menyerukan gerakan War on Waste atau perang terhadap sampah. 50 penampungan sampah ilegal, misalnya seperti di sini, diubah menjadi taman dan tempat main anak. Juru bicara kawasan Teluk Nelson Mandela, Mtubansi Mniki, juga menuntut warga untuk ikut berperan. It's a fact we are having a challenge of illegal dumping, where we are. Sudah jelas bahwa pembuangan sampah ilegal adalah tantangan bagi kita. Yang paling sulit yang sedang kami usahakan adalah kesadaran masyarakat, memberikan dorongan dan berbicara dengan warga, agar mereka mengerti lingkungan kalian adalah milik kalian, bukan milik pemerintah. Ini kerjasama antara warga dan pemerintah. Pemerintah tidak bisa melakukannya sendirian. Bagaimana perwujudannya bisa dilihat pada proyek Limuville di Township Walmer. Ini kawasan hunian perkotaan di mana 60.000 orang hidup. Di sana, Kolani Siwa mengubah kawasan timbunan sampah menjadi kebun sayuran. Sayuran segar dari kebunnya sekarang laku keras di kawasan itu. Sekarang, dari pendapatannya, Siwa bisa mempekerjakan 5 pria dari kawasan Township Walmer. Pertama-tama, kebun sayur ini membuat lingkungan tetap bersih. Karena dulu orang biasa membuang sampah di sini. Tapi ini juga membantu warga memerangi pengangguran. Untuk menjaga agar tanaman tetap tumbuh, saya perlu orang untuk membantu. Organisasi sipil masyarakat juga jadi elemen penting, sehingga Township Walmer tidak terbenam sampah. Proyek daur ulang sosial Retrade bekerja sama dengan pengumpul sampah informal seperti Kustamoko. Ia dan 60 pengumpul sampah lainnya dari Walmer setiap hari Jumat membawa sampah berharga yang dikumpulkan ke stasiun daur ulang Retrade. Di sana, Moko bisa mengumpulkan poin-poin untuk nantinya ditukar dengan bahan pangan, pakaian, dan kebutuhan lain. 1 karung dapat 1 poin. Maria de Angelo Grewar adalah pendiri inisiatif. Begitu orang sudah membuang sampah, orang tidak peduli lagi. Tapi banyak sekali orang yang tinggal di lokasi di mana sampah akhirnya tertimbun. Dan itu bukan lingkungan hidup yang layak untuk ditempati. Di Afrika Selatan, kami berusaha mengubahnya. Dan jika orang terpaksa tinggal di sana, kami berusaha memperbaiki kondisi hidup di tempat pemukiman informal sebaik mungkin. Bagi para pengumpul sampah, sistem barter pada Retrade lebih baik daripada di perusahaan daur ulang yang komersial. Toko itu dibiayai dengan donasi, juga penjualan barang-barang berharga. Lewat Retrade, pengumpulan sampah jadi pekerjaan yang diakui orang, yang membantu orang mendapat pemasukan sedikit, tapi sangat penting. Tetangga saya selalu mengatakan, Wilson, kamu harus melanjutkan pekerjaanmu. Kamu bisa berkembang. Karena itu saya terus memelihara bisnis daur ulang ini, karena ini sangat membantu saya. Kembali ke kebun sayur. Siwa mengepak sayuran untuk 150 keluarga. Akibat COVID-19, banyak penduduk kehilangan sumber pencarian mereka dan sekarang bergantung pada bantuan pangan. Paket-paket itu dibiayai dan didistribusi oleh organisasi Masifunde.
Organisasi ini adalah inisiatif Jerman Afrika Selatan yang menciptakan perspektif baru bagi remaja di Walmer lewat program pendidikan lanjutan. Organisasi juga membantu pembangunan taman-taman. Bagi Valentia Tualo, kerjasama antara Masifunde dan Limuvile merupakan kesuksesan bagi semua orang di kawasan itu. Kami sebagai Masifunde ingin mengikut sertakan orang-orang di kawasan ini. Tidak bisa hanya memberikan bantuan. Ini bagian dari gambar yang lebih besar dan jadi bagian agen perubahan untuk menjamin bahwa warga ambil bagian dalam fungsi yang membuat mereka jadi warga yang dihormati dan bermartabat. Administrasi kota seharusnya menjamin bahwa di kebun sayur standar kesehatan dan higiene pekerjanya diperhatikan. Tapi administrasi berulang kali merujuk pada bagian pertanian untuk mengontrol dan mendorong perkembangan kebun-kebun sayur. Siwa memang mendapat sokongan dalam bentuk peralatan kebun. Tapi apakah tanah bekas lokasi timbunan sampah dan sayuran yang ditanam mengandung zat kimia terlarang belum diuji. Namun demikian, perjuangan melawan sampah terus berjalan. Administrasi kota mengumumkan hingga 2022 akan diinvestasikan 7 juta euro.